time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom kita semua sekalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ketika aku merasa tertekan, aku datang kepadamu Tuhan, dan Engkau memberi kedekaan dalam hatiku. Jadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini yang berbunyi, ketika aku merasa tertekan, aku datang kepadamu ya Tuhan, dan Engkau memberi kedekaan. Baik, tema yang saya pilih dari ayat firman ini yaitu kami mempunyai tema besar yaitu merekrut anak-anak, dan saya menulis temanya itu pelukan hangat bagi jiwa yang tercinta. Baik, Tuhan, kita akan belajar bahwa bagaimana Tuhan memberikan pelukan hangat kepada jiwa yang kecil. Kadang-kadang kita merasa sedih, merasa takut, merasa cemas dengan sesuatu hal yang telah terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin saat kita jatuh atau saat kita merasa kecewa karena seseorang. Nah, pada saat kita jatuh, kita akan merasa sendirian. Kita tidak tahu harus kemana, kita tidak tahu harus melangkah seperti apa. Namun, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat kepada kita, khususnya bagi anak-anak. Mereka merasa mereka mempunyai ketakutan yang luar biasa dalam diri mereka. Mereka tidak berani. Nah, di situ kita sebagai orang-orang dewasa, kita memberikan pelukan hangat bagi mereka. Nah, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Di sini pertanyaannya yaitu, mengapa jiwa kita bisa kecil? Ya, kita akan bertanya-tanya bahwa mengapa jiwa kita bisa kecil? Seperti seorang anak kecil juga, ia merasa jiwanya sangat kecil. Nah, kita sebagai orang dewasa juga merasa demikian. Nah, di sini kita harus berpikir bahwa mengapa jiwa kita bisa kecil? Nah, baik, jiwa kita merasa kecil karena berbagai hal, seperti kegagalan, kesepian, bahkan ketakutan akan masa depan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik dikasihkan sebuah sekalian, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dua poin penting. Yang pertama yaitu Tuhan peduli kepada jiwa yang kecil. Benar sekali, Tuhan itu peduli kepada jiwa yang kecil, terutama kita melihat pada sisi anak-anak. Nah, di sini banyak hal dalam hidup kita merasa kecil dan kita juga merasa tidak berdaya. Jiwa kita bisa terasa hampa, jiwa kita bisa terasa cemas, bahkan kita merasa tertekan dalam hidup kita. Di sini, ketika hal itu terjadi, kita akan membutuhkan sesuatu yang dapat menghibur dan memberi kekuatan kepada kita. Nah, seperti itu juga Tuhan memberikan kita pelukan yang hangat dalam bentuk apapun, seperti kasih yang nyata ataupun di sini Tuhan memberikan kita pelukan yang hangat dalam bentuk kasih yang tak berdua. Nah, kita sebagai orang-orang dewasa ataupun sebagai anak-anak kecil. Nah, poin yang kedua yaitu kasih Tuhan yang membebaskan. Kasih Tuhan yang membebaskan. Pelukan Tuhan itu bukan hanya memberi kenyamanan kepada kita, tetapi juga membebaskan jiwa kita. Di sini, pelukannya akan mengingatkan kita bahwa kita tidak merasa sendirian. Setiap kali kita merasa kecil, kita merasa sendirian, kita merasa kecewa, kita merasa cemas, bahkan kita berpikir tentang masa depan kita, Tuhan hadir untuk memberikan kasih-Nya yang sungguh besar dan tak terhingga kepada kita. Kasih-Nya yang tidak terhingga itu menyembuhkan hati kita yang terluka, bahkan memberikan kita ketenangan, bahkan kenyamanan, serta membebaskan kita. Nah, di sini kita sebagai anak-anaknya ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk menyambut pelukan Tuhan itu. Yang pertama,
datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Iya, kita sebagai orang-orang kadang datang kepada Tuhan itu hanya ketika kita merasa tertekan, atau kita merasa kecewa terhadap seseorang, atau kita merasa ada masalah dalam hidup kita, itu kita datang kepada Tuhan. Nah, selagi kita tidak merasa tertekan atau kita tidak ada poin yang pertama, yaitu datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Baik, kita sebagai orang dewasa kadang kita melupakan Tuhan. Di saat kita kecewa ataupun kita mempunyai masalah, itu baru kita melupakan Tuhan. Selain kita tidak mempunyai masalah, apapun itu, kita tidak percaya Tuhan. Bahkan kita tidak pernah mengikuti Tuhan. Nah, di sini poin yang pertama dapat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Nah, Tuhan itu seperti seorang anak yang datang kepada ibunya untuk mendapatkan kenyamanan. Kita juga harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Bukan kita meninggikan hati kita, tapi kita merendahkan hati kita. Di sini Dia akan menyentuh kita dengan kasih-Nya yang hangat dan memberikan pelukan hangat bagi jiwa kita. Yang kedua, percaya pada janji Tuhan. Terkadang kita sebagai orang-orang percaya juga, kadang kita hanya tahu kata percaya kepada janji Tuhan, tetapi kita dalam hati kita tidak benar-benar percaya kepada janji Tuhan itu. Kita merasa bahwa Tuhan itu bohong, atau Tuhan itu tidak menepati janjinya kepada kita. Nah, di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan keledaan bagi setiap jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Kita dapat membacanya dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Nah, di sini kita perlu belajar untuk percaya sepenuhnya pada janji Tuhan dan mengandalkan kasih-Nya yang sempurna itu. Akhir daripada kita ini ada pesan yang harus kita ingat dan kita pelajari, bahwa ingat Tuhan selalu ada di mana kita berada. Di saat kita merasa takut atau sedih, Tuhan ada untuk memberikan pelukan hangatnya bagi kita. Dia mencintai kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas, dan Dia akan selalu menjaga kita, melindungi kita. Jangan takut, Tuhan ada di samping kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.